Jarak bidang ACH dan EGB pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 akar 3 cm adalah titik-titik. Nah, mari kita cari jarak antara bidang ACH dengan EGB. Nah, tentu saja langkah pertama adalah kita perlu menggambarkan kubus ABCD EFGH. Nah, misalkan ini merupakan kubus ABCD EFGH. Lalu, mari kita gambarkan bidang ACH dengan bidang EGB. Nah, misalkan ini merupakan bidang ACH. Lalu mari kita gambarkan bidang EGB. Ini adalah bidang EGB. Nah, kita perlu mencari jarak antara kedua bidang tersebut. Jika panjang rusuk dari kubus tersebut adalah 6 akar 3 cm. Nah, bagaimanakah cara kita mencari jarak antara kedua bidang tersebut? Nah, mari kita analisis bidang berikutnya, yaitu bidang BDFH. Ya, bidang BDHF. Mari kita gambarkan bidang BDHF. Nah, misalkan ini merupakan persegi panjang BDHF. Ya, di sini adalah BDHF. Lalu mari kita gambarkan diagonal di sini, yaitu H ke titik tengah dari diagonal BD. Misalkan di sini adalah titik P. Maka titik P akan berada di tengah-tengah di sini ya, tengah-tengah bidang BDHF. Di sini adalah titik P. Lalu mari kita gambarkan garis HP ya, garis HP. Nah, ini merupakan garis H ke P, di mana garis HP itu berada pada bidang ACH ya. Garis HP itu berada pada bidang ACH. Lalu mari kita gambarkan garis berikutnya, yaitu garis B ke titik tengah HF. Misalkan itu adalah P dengan Q ya. Misalkan di sini adalah titik Q. Nah, maka garis BQ itu akan berada pada bidang EBG, di mana titik Q tadi saya katakan adalah berada di tengah garis HF ya. Di sini ada titik Q. Lalu mari kita gambarkan garis BQ. Nah, di mana garis BQ itu berada pada bidang BEG. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah jarak antara bidang ACH dengan bidang EBG. Nah, maka mari kita gambarkan diagonal ruang dari kubus tersebut, yaitu yaitu D ke F. Ya, ini merupakan diagonal ruangnya, yaitu DF. Di sini merupakan diagonal ruang dari kubus tersebut. Nah, maka jarak antara bidang ACH ke bidang EBG itu akan merupakan jarak antara garis PH dengan garis QB. Ya, jarak antara kedua garis tersebut merupakan jarak antara kedua bidang tersebut. Karena garis HP itu berada pada bidang ACH, di mana garis BQ itu berada pada bidang EBG. Nah, maka kita perlu mencari panjang dari garis titik di sini sampai ke titik sini. Nah, mari kita namakan. Misalkan di titik di sini disebut dengan I, di sini merupakan J. Maka kita perlu mencari panjang ruas garis IJ. Di mana tentu saja dari bidang ke bidang itu adalah harus berjarak atau harus memiliki sudut 90 derajat. Nah, jika di sini 90 derajat, artinya adalah di sini juga merupakan 90 derajat. Nah, sekarang berapakah panjang ruas garis IJ? Nah, mari kita analisis. Nah, langkah pertama adalah kita perlu mencari panjang dari ruas garis BD, di mana BD itu merupakan diagonal sisi dari ABCD. Ya, BD itu merupakan panjang diagonal dari persegi ABCD. Nah, maka untuk mencari panjang BD itu akan sama dengan AB dikuadratkan ditambahkan dengan BC dikuadratkan itu sama dengan BD dikuadratkan ya, atau kita bisa tuliskan AB dikuadratkan ditambahkan dengan AD dikuadratkan. Ini adalah AD ya. AD dikuadratkan itu akan sama dengan BD.
Dimana karena di sini adalah segitiga siku-siku ya, adalah segitiga siku-siku. Maka AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan BD kuadrat. Nah, maka mari kita cari panjang garis BD. Dimana AB itu adalah rusuk dari kubus tersebut. Maka itu adalah 6 akar 3 dikuadratkan ditambahkan dengan AD itu juga merupakan panjang rusuk dari kubus, yaitu 6 akar 3 dikuadratkan. Di mana ini akan sama dengan BD kuadrat. Nah, maka 6 akar 3 dikuadratkan ditambahkan dengan 6 akar 3 dikuadratkan itu adalah 2 dikalikan dengan 6 akar 3 dikuadratkan. Nah, maka BD itu akan sama dengan akar dari 2 dikalikan dengan 6 akar 3 dikuadratkan. Ya, kita kuadratkan kedua ruas. Di mana di sini adalah BD kuadrat ya. Maka kita akarkan kedua ruas itu menjadi BD sama dengan akar 2 kali 6 akar 3 dikuadratkan. Nah, dengan demikian kita dapat menarik keluar 6 akar 3 dari akar tersebut. Kita dapat mencoret kuadratnya dengan akar. Nah, sisanya akan menjadi 6 akar 3 kita kalikan dengan akar 2. Nah, maka ini akan menjadi 6 akar 6. Nah, maka panjang BD itu adalah 6 akar 6. Nah, maka ini adalah 6 akar 6. Nah, sekarang mari kita cari panjang garis DH. Berapakah panjang garis DH? Tentu saja itu adalah 6 akar 3. Lalu sekarang mari kita perhatikan segitiga siku-siku DHP. Ya, segitiga siku-siku DHP. Mari kita gambarkan kembali segitiga siku-siku DHP. Nah, ini adalah HDP. Nah, di mana di sini kita memiliki titik I. Di mana DI itu merupakan 90 derajat terhadap ruas garis HP. Ya, di mana di sini adalah I. Mari kita pindahkan titiknya. Ya. Nah, di mana ini adalah 90 derajat dan di sini juga merupakan 90 derajat. Nah, di mana kita ketahui bahwa panjang DH itu adalah 6 akar 3. Nah, sekarang kita perlu mencari panjang DP. Berapakah panjang DP? Tentu saja panjang garis DP itu akan sama dengan setengah dari panjang garis DB ya, karena titik P berada pada tengah-tengah DB. Nah, maka itu adalah DP sama dengan setengah DB atau BD ya, sama saja. Di mana itu akan sama dengan 3 akar 6 ya. 6 akar 6 dibagikan 2 itu 3 akar 6. Maka di sini adalah 3 akar 6. Nah, sekarang mari kita cari panjang PH. PH dikuadratkan itu kan sama dengan 6 akar 3 dikuadratkan ditambahkan dengan 3 akar 6 dikuadratkan. Maka 6 akar 3 dikuadratkan itu adalah 6 dikuadratkan adalah 36 dikalikan dengan 3. 36 dikalikan dengan 3 itu adalah 108. Maka 108 ditambahkan dengan 3 akar 6 dikuadratkan itu akan menjadi 9 dikalikan 6 yaitu 54. Nah, maka 108 ditambahkan dengan 54 itu adalah 162. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa PH itu sama dengan akar dari 162. Di mana itu akan sama dengan? Nah, 162 itu adalah 2 dikalikan dengan 81 ya. Di mana 81 itu adalah 9 kuadrat. Lalu kita akarkan. Nah, maka kita bisa tarik keluar 9 kuadratnya dari akar tersebut. Ini akan menjadi 9 akar 2. Nah, maka panjang ruas PH itu adalah 9 akar 2. Nah, dengan demikian, apakah kita telah dapat mencari panjang garis DI? Tentu saja bisa ya. Jika perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku. Mari kita pindahkan ke bawah ini. Nah, di mana kita ketahui bahwa luas dari segitiga DPH itu akan sama dengan setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Nah, maka ini adalah setengah dikalikan dengan alasnya itu adalah DP dikalikan dengan tinggi itu adalah DH. Itu akan sama dengan
Nah, kita ketahui bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Nah, jika segitiga ini kita putarkan menjadi demikian. Nah, maka segitiga tersebut luas segitiga tersebut dapat kita hitung menjadi sebagai berikut, yaitu setengah dikalikan dengan alas, yaitu ini adalah I ya, H, ini adalah H. HP setengah dikalikan dengan HP dikalikan dengan tingginya, di mana tingginya itu ini adalah ID. Ya, ID. Mari kita putarkan kembali. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa luas segitiga tersebut adalah setengah dikalikan dengan HP, lalu kita kalikan dengan ID. Nah, dengan demikian kita telah dapat menemukan panjang ID. Ya, mari kita hitung. Di mana ini setengah dengan setengah, kita dapat mencoretnya. DP itu adalah 3 akar 6 dikalikan dengan DH itu adalah 6 akar 3. Di mana itu sama dengan HP itu adalah 9 akar 2. Lalu kita kalikan dengan ID. Nah, di sini yang perlu kita cari panjang ID. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa panjang ID itu akan sama dengan 9 dengan 3 dapat kita coret menjadi 3 ya. Lalu 3 dengan 6 dapat kita coret menjadi 2. Lalu akar 2 dengan akar 6 dapat kita coret menjadi akar 3. Nah, maka akar 3 dikalikan dengan akar 3 itu akan menjadi 3. 3 dikalikan dengan 2 adalah 6. Nah, maka panjang ID itu adalah 6 cm. Nah, sekarang mari kita kembali ke gambar pertama. Nah, maka kita ketahui bahwa ID itu adalah 6 cm. Nah, berapakah FJ? Tentu saja panjang ID dengan FJ itu adalah sama panjangnya, yaitu 6 cm. Nah, sekarang berapa panjangkah DF? Jika kalian perhatikan, DF itu merupakan diagonal ruang dari kubus ABCD EFGH. Nah, maka mari kita cari panjang DF. Di mana di sini kita telah mengetahui panjang dari DB dan kita telah ketahui panjang dari BF. Di mana BF itu adalah 6 akar 3. Maka panjang DF dikuadratkan itu akan sama dengan berapa? DF dikuadratkan itu akan sama dengan BF dikuadratkan ditambahkan dengan BD dikuadratkan. Ya, BF dikuadratkan ditambahkan dengan BD dikuadratkan. Nah, maka BF dikuadratkan itu adalah 6 akar 3 dikuadratkan 36 dikalikan 3, yaitu 108. Ditambahkan dengan BD dikuadratkan itu adalah 36 dikalikan dengan 6. 36 dikalikan dengan 6 itu akan sama dengan ini adalah 6. 3 dengan 6 adalah 18 ditambahkan dengan 3 adalah 21. Maka ini adalah 216. Nah, 216 ditambahkan dengan 108 ini akan menjadi 4 2 324. Maka mari kita akarkan 324 untuk mencari panjang DF. Di mana DF itu akan sama dengan akar dari 324 itu adalah 18 cm. Nah, dengan demikian kita telah ketahui panjang DF yaitu 18 cm. Nah, sekarang berapakah panjang IJ? Tentu saja panjang IJ, mari kita kerjakan di sini. Panjang IJ itu akan sama dengan panjang DF dikurangkan dengan panjang DI dikurangkan dengan panjang JF. Ya, saya ulangi, panjang IJ itu akan sama dengan panjang DF, yaitu panjang keseluruhan, dikurangkan dengan panjang DI, lalu dikurangkan dengan panjang JF. Nah, maka kalian akan mendapatkan panjang IJ. Maka IJ itu akan sama dengan ini adalah DF. DF itu adalah 18 cm. Lalu kita kurangkan dengan DI, di mana DI itu adalah 6 cm, lalu JF itu adalah 6 cm. Maka IJ itu sama dengan 18 dikurangkan 6 dikurangkan 6.
yaitu 18 dikurangkan dengan 12, yaitu 6 cm. Nah, maka kita telah temukan panjang IJ, di mana panjang IJ itu merupakan panjang bidang, atau itu merupakan jarak bidang ACH ke EGB, yaitu 6 cm, yaitu D.